Babak kedua, Mitra Kukar menghadapi PSMS Medan. Laga yang ke-33 bagi kedua tim atau menyisakan satu laga lainnya setelah laga sore ini. Mitra Kukar akan menjamu tim asal Bumi Aceh. Sementara itu, pada laga terakhir nanti bagi PSMS Medan, mereka akan bertandang ke tim asal Kalimantan Timur lainnya, Persisam Putra Samarinda. Masih 0-0 kedudukan sementara. Sepanjang babak pertama tadi tercatat ada 5 peluang emas yang berhasil diciptakan oleh Mitra Kukar. Sementara itu bagi PSMS Medan, mereka memiliki 2 peluang emasnya, kedua-duanya melalui Niko Malao. Tadi baru terjadi pelanggaran dari Heru Nerli. Heru Nerli adalah putra dari NTT yang sebelumnya adalah menjadi anak kapal sebelum merumput bersama Persipura Jayapura. Pelanggaran Lady Utomo sekaligus menjadi kartu kuning yang kedua bagi PSMS Medan. Sebelumnya di babak pertama tadi Zulkarnain telah memperoleh hadiah yang sama dari wasit Ahmad Suparman. Sebuah sambetan tadi mengenai kaki Arif Suyono dari Lady Utomo. Heru Nerli melebar ke kiri. Sebuah crossing dari Fadil Sausu. Kembali peluang Ahmad Bustomi. Arif Suyono. Heru Nerli. Fadil Sausu. Lepaskan crossing, Fadil Sausu terlalu jauh. Dikuasai sepenuhnya oleh Shin Yun Jun kali ini. Wow, sebuah aksi nakal dari Arif Suyono terhadap Shin Yun Jun. Sebuah peringatan yang sangat layak dari wasit terhadap Arif Suyono. Ya, betul sekali Bung Opan, Arif Suyono melakukan aksi yang tidak simpatik meskipun dia merasa disikut oleh Shin Hyun Jun. Sedikit terpancing tadi. Pelanggaran yang sangat-sangat tidak perlu dari seorang Arif Suyono berbuah kartu kuning ketiga dalam laga sore ini. Ya, sebuah kerugian besar karena saya pikir tidak begitu membahayakan bagi seorang Arif Suyono. Tapi terlihat begitu emosi, mendapat perlakuan menurutnya tidak pantas dari Shin Hyun Jun. Osa Saha, masih Osa Saha. Diapit 3 pemain sekaligus pergerakan Osa Saha. Esteban, Fadil Sausu. Isnan Ali membentur kaki Shin Yun Jun. Masih ada Sasa Sasevic. Berjibaku 1 lawan 1 dengan Jajang Mulyana. Kembali pelanggaran oleh Jajang Mulyana. Kita melihat bagaimana Jajang Mulyana tangannya pun ikut bermain. Ya, kita lihat itu sebuah dari kepanikan dari anak-anak Mitra Kukar karena mereka tidak bisa mencetak gol hingga sejauh ini karena mereka merasa sebenarnya bisa melakukan pesta gol. Wow, sebuah pelanggaran yang sangat layak diganjar kartu kuning, Bung. Ya, betul sekali Bung Ovan. Beberapa kali kita melihat bagaimana Jajang Mulyana sengaja mengayunkan tangannya. Dan harusnya seorang wasit Ahmad Suparman bisa lebih tegas sehingga pemain bisa mengontrol emosinya. Pengawalan Hamka Hamzah terhadap Niko. Saiji Kaneko dan juga Niko Malao. Saktiawan Sinaga. Dan juga ada Julham Jamrun yang sedang tengah melakukan pemanasan.
Arif Suyono, tekanan datang dari Mitra Kukar. Masuki kotak penalti PSMS Medan. Crossing yang gagal dari Arif Suyono. Mampu dipotong dengan sangat baik oleh Sasa Sasevic, kapten ke-11 PSMS Medan. Jajang dan juga Esteban. Seiji Kaneko ikut membantu, memberikan tekanan. Jajang! Sebuah heading, timing yang sangat tepat dilepaskan oleh Jajang Mulyana, masih jauh dari sasaran tadi. Mantan pemain Pelita Jaya dan juga Sriwijaya FC Jajang Mulyana. Esteban, Arif Suyono, kurang jelas arah bola yang dilepaskan Arif Suyono. Sedikit kita lihat ada perubahan dari seorang Esteban mencoba variasi dengan sedikit agak ke belakang membuka ruang bagi Jajang, tetapi bola yang disodorkan oleh Arif Suyono tidak tepat pada rekannya. Masih ada Amka Hamzah, Isnan Ali, Herunerli. Kesalahan kembali dilakukan Herunerli. Nas Cace. Masih Nas Cace. Situasi berbahaya. Peluang bagi PSMS Medan. Wow. Kita nantikan apa yang terjadi. Wasit menyatakan offside, Bung Ovan. Apakah offside, kita tunggu replaynya. Keputusan dari AW2 Mujianto. Kita nantikan situasi yang sebenarnya terjadi, ini dia. Ya, sangat sulit bagi kita, Bung Daniel, untuk bisa melihat apakah posisi Nico Malao berada pada posisi offside setelah menerima umpan yang begitu matang dari Nas Cace. Ya, begitu memang kurang tidak terlihat jelas di Bung Ovan. Karena replaynya juga kita tidak melihat secara utuh. Berjibaku Osa Saha dan juga Ardan Aras. Wawan Widiantono, Nas Cace, kembali Nico Malao, pemain yang tampil sangat cepat dengan teknik yang sangat baik, dan ini dia peluang lainnya bagi PSMS Medan, dan lagi-lagi dari pemain yang sama, Nico Malao. Ya, kita lihat luar biasa penampilan dari seorang Nico Malao. Tidak kenal lelah, semangat juangnya, mental bertanding sangat bagus, dan kali ini tiang gawang yang menyelamatkan gawang dari Mitra Kukar. Begitu deras tendangannya. Pemain yang tampil sangat rengginas dalam laga sore ini, tentunya penampilan yang gemilang dari Nico Malao sore ini menjadi sorotan publik sepak bola nasional menyongsong musim selanjutnya, Bung. Ya, betul sekali, tentu banyak diincar klub-klub lain untuk kompetisi mendatang. Jajang Mulyana terlalu dekat penempatan posisi Jajang dan juga Fadil Sausu tampaknya. Luar biasa penampilan dari Nico Malao sore ini, Bung. Ya, betul sekali, dan sebuah ancaman bagi Hamka Hamzah yang kita lihat juga agak kesulitan ataupun Kaneko untuk melihat atau mematikan pergerakan dari seorang Nico Malao. Ahmad Bustomi. Masih Bustomi. Pelanggaran Zulkarnain terhadap Bustomi. Isnan Ali, Fadil Sausu. Isnan, Herunerli.
Wawan Widiantono. Masih ada Ardan Aras. Heru Nerli. Beberapa kali kesalahan passing dan juga umpan-umpan diperagakan oleh Heru Nerli. Itu bisa kita lihat sejauh ini belum ada evaluasi yang cukup signifikan dari seorang pelatih Stephen Hansen. Tetap mempercayakan Heru Nerli meskipun sering melakukan pelanggaran, kesalahan elemen. Isnan Ali. Berusaha disapu oleh Sasan Sasevic. Mengenai kaki Esteban, tampaknya Esteban mengangkat kaki yang sedikit membahayakan posisi Sasa Sasevic. Berbuah kartu kuning bagi Esteban kali ini. Ya, sangat berisiko sebenarnya bagi seorang Sasa. Sehingga kita lihat wasit mengeluarkan kartu kuning bagi seorang Esteban. Ya, sangat membahayakan Sasa Sasevic. Laga yang telah berlangsung selama 56 menit. Berlangsung semakin memanas. Beberapa kali pelanggaran-pelanggaran keras diperagakan oleh kedua tim. Sapuan Hamka Hamzah yang membentur Osa Saha. Lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Ini dia pencipta 17 gol sejauh ini bagi PSMS Medan. 2 diantaranya dalam laga yang berlangsung sebelumnya menghadapi PSAP Sigli, di mana PSMS Medan unggul 2-1 dan Osa Saha menciptakan kedua-duanya. Shin Yun Jun, crossing Shin Yun Jun. Masih ada Ahmad Bustomi. Dibiarkan saja Denny Rumba. Ini dia pemain asal Jepang milik Mitra Kukar, Seiji Kaneko. Isnan Ali kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Ya, kita lihat lagi-lagi Niko Malau menjadi momok bagi pertahanan dari Mitra Kukar. Sangat sulit menghentikan pemain yang satu ini. Ahmad Bustomi, Isnan Ali, Esteban. Di pertanda kita lihat bahwa sektor tengah yang memiliki Mitra Kukar kurang maksimal. Sehingga Esteban ikut menjemput bola ke daerah pertahanan sendiri. Jajang Mulyana, Esteban, masih Esteban. Terlalu lama Esteban. Pengawalan tanpa ampun diberikan kapten kesebelasan PSMS Medan, Sasa Sasevic. Dan akhirnya Zulham Zamrun masuk menggantikan Arif Suyono. Ya, tampak sedikit kecewa Arif Suyono digantikan Zulham Zamrun. Ya, di luar pandangan kita sebenarnya Bung Ovan, kita lihat tadi bahwa Heru Nerli yang tidak berfungsi maksimal, tetapi Arif yang disuruh diganti. Heru Nerli, Ahmad Bustomi. Sebuah umpan terobosan dari Ahmad Bustomi. Ini dia Zulham Zamrun. Zulgat, masih mampu diselamatkan oleh PSMS Medan. Ahmad Bustomi lebar ke kiri, Kaneko kembali peluang dan ini dia Bram Jeger, gol! Esteban Herrera, pemain asal Argentina, akhirnya menjadi penentu lahirnya gol pertama bagi tuan rumah Mitra Kukar dalam laga menghadapi PSMS Medan sore ini. Ya, kita lihat upaya yang tidak henti-hentinya yang dilakukan oleh anak-anak Mitra Kukar akhirnya berbuah gol yang dieksekusi oleh Esteban Herrera. Dan kita lihat juga pertahanan PSMS Medan sedikit kalang kabut. Mereka agak panik dengan serbuan-serbuan yang mereka dilakukan oleh Mitra Kukar.
Kita lihat tayangan ulangnya, begitu bebas Esteban. Tidak ada penjagaan Lady Utomo ataupun Sasa. Ya, masuknya Zulham Zamrun beberapa detik yang lalu membuat perubahan yang sangat signifikan dalam tekanan yang dilakukan oleh Mitra Kukar. Dan ini dia buktinya. Gol yang berawal dari sundulan yang diberikan oleh Zulham Zamrun. Dilanjutkan Jajang Mulyana dan tidak disia-siakan Esteban. Sebuah selebrasi yang sangat layak dari seorang penjaga gawang Joy Sorongan dan juga ofisial Mitra Kukar. 1-0 saat ini. Mitra Kukar leading atas PSMS Medan. Ya, kita lihat anak-anak PSMS terlalu terfokus dengan orang, tidak melihat datangnya bola sehingga mereka agak sulit melihat pergerakan-pergerakan dilakukan oleh anak-anak Mitra Kukar dan harus mereka bayar dengan mahal, dan ini membuat posisi mereka di klasemen sementara akan semakin tertekan karena mereka butuh tambahan poin dalam tur Kalimantan kali ini supaya mereka tetap bisa merumput di ISL musim depan. Pelanggaran Heru Nerli terhadap Shin Yun Jun. Ya, sedikit agak terlambat saya pikir keputusan dari seorang wasit Suparman. Karena Shin sudah lebih dulu berhenti, baru wasit Suparman meniup fluidnya. Tendangan bebas bagi PSMS Medan. Nasya C langsung ke kotak penalti. Ada Sasa di sana. Terjatuh, kita lihat Hamka Hamzah. Namun bukan pelanggaran. Pemain yang baru saja pulih dari cedera yang dialaminya, Hamka Hamzah. Dan ini adalah merupakan laga perdana baginya. Dalam 3 laga sebelumnya, Hamka Hamzah tidak dapat diturunkan pada saat tur ke Papua. Ya, sedikit memang terkesan dipaksakan Hamka bermain pada sore hari ini karena kondisinya sebenarnya belum fit 100%. Tumpuan yang tidak bagus dari seorang Hamka Hamzah, kaki kirinya kita lihat mengalami masalah. Di bangku cadangan Mitra Kukar masih ada Victor Simon yang bisa mengisi posisi dari Hamka Hamzah. Isnan Ali. Esteban. Masih terus pengawalan ketat dari Sasa terhadap Esteban. Tendangan bebas Mitra Kukar. Ahmad Bustomi. Ada Seiji Kaneko. Ahmad Bustomi, sebuah crossing yang sangat matang. Masih gagal dijangkau Jajang Mulyana tadi. Lady Utomo. Osa Saha melebar ke kanan. Masih ada Isnan Ali. Ahmad Bustomi. Pelatih yang juga menjadi suksesor Simon McManamy. Fadil Sausu berusaha melepaskan diri. Fadil Sausu. Denny Rumba. Nico Malao. Kembali Fadil Sausu. Disapu oleh Jainal Arif. Jainal Anwar. Ini dia Fadil Sausu. Beberapa kali berhasil melepaskan crossing. Salah satunya
crossing yang akhirnya berbuah gol pertama bagi Mitra Kukar. Kita lihat dengan terutama yang gol yang dilakukan oleh Esteban, permainan dari Mitra Kukar semakin meningkat. Sebaliknya juga PSMS mungkin membalas kekalahan dan usaha untuk bisa pulang membawa poin. Jadi diskusi kita lihat dari Stephen Hansen dengan asistennya Mahfud. Pelanggaran Zainal Arifin. Keunggulan 1-0 Mitra Kukar membuat mereka semakin percaya diri menghadapi sisa laga sore ini. Apabila Mitra Kukar mampu mempertahankan keunggulan mereka saat ini, dapat dipastikan mereka akan naik ke posisi 9. Menggeser posisi Persidafon Davonsoro. Nascace. Sasa. Zulkarnain melebar ke kiri. Wawan Widiantono. Osa Saha yang dituju. Ya, terlalu ke dalam, bola lebih dekat kepada penjaga gawang Mitra Kukar, Joe Sorongan. Nah, kita lihat hari ini merupakan bukanlah harinya Osa Saha. Nyaris tidak mendapat kesempatan untuk membuat gol. Gerakannya banyak dibaca oleh para pemain belakang dari Mitra Kukar. Nascace, Osa Saha berhadapan 1 lawan 1 dengan Hamka Hamzah, dan ini dia peluang lainnya bagi PSMS Medan. Penampilan gemilang dari penjaga gawang Joyce Sorongan membuat beberapa peluang PSMS Medan mampu dipatahkan oleh Mitra Kukar. Ya, mesti saya pikir suatu pujian yang luar biasa bagi seorang Joyce Sorongan. Meskipun kita lihat tadi hampir 90% terjadi gol, tetapi dengan giat, dengan tangkas kita lihat Joyce bisa membaca bola dan menangkapnya dengan baik. Tekanan datang. Esteban. Lepaskan crossing Esteban. Kembali peluang. Wow, jeger gol. Sebuah gol yang sangat berkelas. Mampu diperlihatkan oleh Ahmad Bustomi. Sekaligus membuat Mitra Kukar unggul 2-0 atas PSMS Medan. Ya, kita lihat Bustomi kali ini memperlihatkan kualitasnya sebagai gelandang yang punya tendangan jarak jauh yang cukup jitu. Dan kita lihat juga bagaimana Edi Kurnia tidak sigap menghadapi shooting yang cukup keras dari seorang Bustomi. Dan kita lihat bahwa Edi Kurnia hanya terlihat dengan santai melihat bola datang mau masuk ke daerah gawangnya sendiri. Tidak ada reaksi sama sekali. Kita lihat tayangan ulangnya. Ini dia akhirnya salah satu gol tercantik di Indonesia Super League musim ini. Lahir dalam laga di Stadion Aji Imbut, Tenggarong sore ini. Melalui Ahmad Bustomi. Sebuah selebrasi yang sangat layak dari manajer tim. Menyambut gol spektakuler yang diciptakan Ahmad Bustomi. Ya, dengan kondisi ini ketinggal 2-0, saya pikir mental pada pemain PSMS akan semakin tertekan. Dan sebaliknya bagi tim Mitra Kukar, akan mereka bisa bermain lebih santai dan bisa menikmati jalannya permainan. Dan mereka masih punya simpanan tukang gedor sebanyak 2 pemain di bangku cadangan, Anintio dan Saktiawan Sinaga, yang suatu waktu siap diturunkan bermain. Tekanan datang dari PSMS Medan. Tim Ayam Kinantan tidak ingin terbuai ataupun tidak ingin takluk sebelum laga berakhir, sekalipun mereka telah tertinggal 2-0. Melalui gol yang masing-masing diciptakan oleh Esteban dan juga ditambah 1 gol lainnya oleh Ahmad Bustomi.
Terlalu deras bola, gagal dikejar Osa Saha. Anton Samba, pemain yang baru masuk beberapa menit yang lalu, Zainal Arifin Anwar. Pelanggaran terhadap Heru Nerli oleh Zainal. Ya, Zainal masuk menggantikan posisi dari Shin Hyun Jun. Kita lihat jadi kurang begitu maksimal. Membantu Sebuah rekan-rekannya. keberanian dari pelatih Soeharto menarik keluar Shin Hyun Jun. Esteban Zulham semakin mudah bagi Mitra Kukar menguasai bola, khususnya di lapangan tengah setelah Shin Hyun Jun ditarik keluar. Isnan Ali, Fadil Sauzu. Coba menerapkan pola tiki taka pemain-pemain Mitra Kukar setelah unggul 2-0. Ardan Naras. Tendangan keras berusaha dilepaskan Ardan Naras. Masih membentur badan Anton Samba. Pelanggaran Anton Samba terhadap Ardan Aras melahirkan tendangan bebas lainnya bagi Mitra Kukar. Ya, ini Anton Samba, pemain yang paling banyak mendapat hukuman kartu kuning bagi PSMS Medan, yaitu sebanyak 7 kartu kuning. Pemain asal Makassar ini. Sebuah peluang lainnya bagi Mitra Kukar dari sudut yang sangat ideal. Ahmad Bustomi menempatkan bola ke tiang jauh, terlalu jauh. Tendangan yang dilepaskan Ahmad Bustomi. Gol yang baru saja diciptakan oleh Ahmad Bustomi ini sekaligus menjadi gol yang ketiga baginya musim ini. Ini dia, sangat cantik, tanpa pengawalan, jauh di luar kotak penalti. Ya, betul sekali Mopan. Bahkan kita lihat tadi Edi Kurnia hanya bengong dan terkesima melihat syuting yang dilakukan oleh Arif Suyono. Ya, tampaknya cedera Hamka Hamzah kembali kambuh dan sepertinya tidak dapat melanjutkan jalannya pertandingan sore ini. Hamka Hamzah, kapten kesebelasan Mitra Kukar. Ya, sebuah kerugian besar tentunya bagi karir seorang Hamka Hamzah, terlalu dipaksakan. Dan disiapkan, saya lihat di sini ada Victor Simon. Pemain yang juga menjadi langganan timnas senior Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini. Hamka Hamzah, pemain yang juga telah malang melintang bermain di beberapa klub besar di Indonesia dan sukses menghantarkan Persipura menjadi jawara Liga Indonesia musim sebelumnya. Sebelumnya Hamka Hamzah bermain bagi Persik Kediri dan saat itu Hamka juga menjadi salah satu pilar yang menghantarkan Persik menjadi juara Liga Indonesia. Zulkarnain, Nascace membiarkan bola, tendangan geledek dilepaskan Zainal tadi. Masuk Victor Simon menggantikan Hamka Hamzah. Ya, Victor Simon juga pemain yang dipercayakan oleh pelatih Stephen Hanson ketika melakukan tur di Papua, tapi Mitra Kukar menderita kekalahan sebanyak 3 kali. Ban kapten berpindah ke lengan Ahmad Bustomi. Pelatih PSMS Medan tampak duduk termangu. Soeharto, suksesor Raja Isa. Ya, terkesan sudah pasrah seorang Soeharto, tidak lagi bisa berbuat apa-apa.
Ya, saya melihat bahwa salah satu kesalahan strategi yang diterapkan oleh Soeharto adalah ditarik keluar Shin Yun Jun. Ya, Pemain yang tampil cemerlang mampu mengimbangi lini tengah Mitra Kukar. ya betul sekali Muhammad, dengan tertinggal tadi 0-1 memasukkan gelandang bertahan sedikit sebuah kerugian besar dan sebuah keputusan yang tidak tepat karena PSMS butuh mengejar gol. Jajang Mulyana kali ini tekanan datang dari Mitra Kukar. Masih Jajang Mulyana melebar ke kanan. Dan ini dia Zulham Zamrun. Sebuah tendangan first time yang masih lemah. Masih mudah terbaca penjaga gawang Edi Kurnia. Ya, kita lihat memang sangat terbuka tetapi kurang begitu deras sehingga bisa diantisipasi dengan Edi Kurnia. Kesempatan pertama yang baik dimiliki oleh Zulham Zamrun, pemain yang dibesarkan bersama Persela Lamongan. Ya, sebuah kekecewaan dari sebagian kecil pendukung dari Mitra Kukar. Terlalu lemah umpan dari seorang Wawan Yudiantoro yang mudah dibaca para pemain Mitra Kukar. Kali ini kita lihat Fadil. Kembali peluang Mitra Kukar. Fadil Sausu. Ini dia dan Esteban jeger gol. Gol ketiga Mitra Kukar. Gol kedua bagi Esteban dalam laga sore ini. Dan gol keempat baginya dalam 4 laga bersama Mitra Kukar. Luar biasa, 3-0. Ya, kita lihat memang ketika PSMS tadi golnya Asot Sahad diambil oleh wasit dan secara itu juga mental mereka langsung turun, langsung down. Dan tadi juga kita lihat bagaimana Soeharto duduk dengan pasrah di bangku cadangan dan kita lihat bagaimana Fadil memberikan umpan yang sangat terukur kepada Esteban. Tidak ada penjagaan. Sangat kosong sektor pertahanan dari PSMS. Tidak kita melihat kemana Wawan Yudiantoro yang menempati posisi bek kiri ataupun Ledi Utomo sebagai bek tengah. Dan Osa Saha memperkecil ketertinggalan PSMS Medan. Gol jeger bagi PSMS Medan. Sangat mengejutkan, hanya dalam hitungan detik 2 gol tercipta di babak kedua ini. Ya, di tengah ketertinggalan mereka ketika down mereka sedang jatuh dan Osa Saha bisa muncul sebagai pemain bintang pada sore hari ini. Kita lihat bagaimana gol Osa Saha yang merupakan ke-18 pada musim ini. Dan pertahanan dari Mitra Kukar sedikit agak lengah, mereka terlalu terlena dengan kemenangan 3-0. 3-1 saat ini Mitra Kukar masih memimpin atas PSMS Medan. Tampaknya gol ketiga yang diciptakan Esteban membuat lini pertahanan Mitra Kukar lengah dan tidak disia-siakan Osa Saha menciptakan gol pertama bagi PSMS Medan dalam laga sore ini. Heru Nerli, Bustomi, Nasca C. Pelanggaran Heru Nerli terhadap Nasca. Nasca C. Dan pergantian pemain kedua dilakukan oleh kubu PSMS Medan, ditarik keluar Wawan Widiantoro. Pemain yang telah berusia 35 tahun. Ya, kita lihat memang Wawan sudah mulai kelelahan. Daya tahan sudah menurun drastis dan gol ketiga jadi juga tidak terlepas dari kesalahan dari seorang Wawan Widiantoro menempati posisinya. Dihalau Heru Nerli. Lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Pemain yang baru saja masuk, Rahmat. Ini adalah merupakan penampilan Rahmat yang ke-25. Sebuah perebutan bola atas antara Isnan Ali.
dan juga Rahmat. Pelanggaran oleh Rahmat mengangkat kaki terlalu tinggi. Ya, betul sekali. Kita lihat Rahmat mengangkat kakinya sehingga bisa membahayakan dari seorang Isnan Ali. Masuki 10 menit terakhir. Babak kedua masih tertinggal 1-3 PSMS Medan dari Mitra Kukar. Pelanggaran oleh Sasa Sasevic terhadap Jajang Mulyana. Lagi-lagi Fadil Sausu, sebuah crossing dari Fadil Sausu. Luar biasa penampilan yang diperlihatkan Fadil Sausu di babak kedua. 2 di antara 3 gol Mitra Kukar, semua berawal dari crossing yang dilepaskan oleh Fadil Sausu. Ya, betul sekali, pergerakan atau akselerasi yang dilakukan oleh Fadil Sausu begitu luar biasa dan sehingga sangat merepotkan pertahanan SMS yang dijaga oleh Denny Rumba yang sekarang bertukar posisi menjadi bek kiri menggantikan posisi Wawan. Dengan posisi 3-1 untuk keunggulan Mitra Kukar, saya pikir menjadi agak sulit bagi seorang Saktiawan Sinaga ataupun Wijaya untuk melakukan reuni bersama tangan-tangannya di tengah lapangan. Dan pergantian pemain ketiga dilakukan kubu tuan rumah. Ditarik keluar Ardan Aras, masukkan Gamal. Ini dia Ardan Aras. Tampil sangat konsisten sepanjang babak pertama hingga ditarik keluar. Ya, pergantian ini sekaligus menutup kesempatan bagi Saktiawan ataupun Wijaya untuk merumput pada sore hari ini. Karena sudah 3 pergantian pemain dilakukan oleh kubu Mitra Kukar. Masih tersisa kurang lebih 7 menit di babak kedua. Masih ada waktu bagi kedua tim untuk bisa menambah gol bagi mereka. Betul sekali Bung Ovan, masih banyak kesempatan baik PSMS maupun Mitra Kukar untuk mencetak gol. Dan ini kita lihat pelanggaran terjadi Esteban dan Sasa. Ketika terjadi duel di udara. Salah satu menara yang dimiliki PSMS Medan di belakang Sasa Sasevic, pemain dengan postur setinggi 187 cm. Pemain asal Serbia, ini adalah merupakan laga yang ke-27 bagi Sasa bersama PSMS Medan dan sejauh ini Sasa telah menciptakan 2 gol. Ledi Utomo. Pelanggaran Osa Saha terhadap Isnan Ali. Isnan Ali seorang pemain yang senior juga di Mitra Kukar yang bisa tampil konsisten. Agak sulit posisinya digeser sebagai posisi bek kiri. Ini dia posisi Isnan Ali yang sudah malang melintang sepak bola Indonesia dan juga cukup lama membela tim Merah Putih. Tendangan pojok bagi Mitra Kukar. Dan seperti biasanya akan dieksekusi oleh Fadil Sausu. Pemain yang memang memiliki kelebihan mampu melepaskan crossing-crossing yang sangat matang. Khususnya dari sisi kiri penyerangan Mitra Kukar. Ini dia pencipta 2 gol dalam laga sore ini. Fadil Sausu. Langsung diarahkan ke mulut gawang. Terlalu mudah bagi penjaga gawang Edi Kurnia. Osa Saha. Nascace. Sebuah terupas yang masih mampu terbaca oleh Isnan Ali. Dilepaskan Nascace tadi. Ya, kita lihat semangat anak-anak Medan masih tetap terjaga.
mereka masih terus melakukan tekanan. Meskipun tadi umpannya sedikit tidak tepat kepada usaha dari Nas Aceh. Isnan Ali. Ya, umpan Isnan Ali terlalu dekat dengan Indi Kurnia. Sebenarnya yang dituju adalah Fadil Sausu. Oh, bagaimana posisi Nas Aceh harus diapit oleh Heru Nerli. Dua pemain Mitra Kukar sekaligus tidak memberi ruang sedikit pun terhadap Nas Aceh. Serangan balik kembali lahir kali ini Zulham Zamrun. Zulham Zamrun, Jajang Mulyana di kotak penalti PSMS Medan ke tiang jauh. Terlalu jauh. Crossing yang dilepaskan Jajang Mulyana. Dan teratur buru-buru mau pas. Saya pikir tidak ada lawan yang mengejarnya. Tidak ada tekanan dari pemain PSMS. Tapi kita lihat Jajang dengan cepat melepaskan umpan tanpa melihat rekannya ada di posisinya di mana. Seiji Kaneko, Joyce Sorongan, Jajang Mulyana, Zulham Zamrun, duel 1 lawan 1, masih Zulham Zamrun dan ini dia Esteban. Wow, sayang sekali Esteban gagal membuat hat-trick dalam laga sore ini. Peluang yang sangat terbuka. Luar biasa penampilan Zulham Zamrun dan ini dia Esteban. Ya, kita lihat sangat sudah terbuka kita lihat, tapi kita lihat bagaimana Esteban dengan nafsu melakukan tendangan sehingga terlalu keras. Sementara gawang Indi Kurnia sudah melongo. Jatuh Saha tadi. Tampaknya bukan pelanggaran bagi wasit. Ini dia pencipta 18 gol bagi PSMS Medan, Osa Saha. Ya, pelanggaran cukup keras saya pikir. Iya. Terhadap Osa Saha. Wow. Jelas sebuah pelanggaran. Disapu saja oleh Heru Nerli, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Di daerah pertahanan Mitra Kukar, Nas Aceh yang dituju. Pemain asal Slovenia, Nas Aceh. Pemain yang menjadi pujaan para pendukung setia di kota Medan. Ya, sekali kualitas teknik yang dimiliki Cas sebenarnya cukup mumpuni. Dan hanya saja kurang didukung oleh rekan-rekannya kualitas yang dimiliki Nas Aceh sehingga tidak begitu terlihat jelas di tengah-tengah lapangan. Semakin meninggi suhu pertandingan Bung Ovan. Nas Aceh, tekanan datang dari PSMS Medan, melebar ke kanan. Situasi berbahaya bagi Mitra Kukar. Sebuah terupas masih mampu dibaca pemain bertahan Mitra Kukar. Tekanan dari kubu tuan rumah kali ini Esteban dari sisi kiri pertahanan PSMS Medan. Zulham Zamrun, Fadil Sausu, melebar ke kiri. Jajang Mulyana. Masih Jajang, dibayang-bayang Ledi Utomo, Fadil Sausu, Ahmad Bustomi, mencoba mencari celah. Jadi kita juga lihat anak-anak Mitra mencoba memainkan tempo untuk mengulur waktu karena waktu normal tinggal 1 menit.
Ya, dan tersisa tambahan waktu 2 menit. Ini dia kubu pemain PSMS Medan. Dan kita lihat Soeharto tidak lagi memberikan instruksi di pinggir lapangan. Dia lebih memilih duduk di bangku cadangan. Tidak seperti Zulham biasanya. Samrun sangat cepat. Zulham Samrun mencoba menusuk langsung ke jantung pertahanan PSMS Medan. Ahmad Bustomi. Masih ada pemain bernomor punggung 11 Zulkarnain. Ini dia Zulkarnain. Nascace. Masih jatuh di kaki Nascace. Ya, pelanggaran dari Heru Nerli. Cukup deras Sebuah tapi tidak ada hukuman kartu dari seorang ya, wasit tindakan Suparman. yang sangat membahayakan Nascace. Sangat disayangkan. Bagaimana guntingan yang diberikan Heru Nerli tidak berbuah kartu kuning baginya. Instruksi Joy Sorongan. Tampaknya akan dieksekusi Nascace. Akankah ini menjadi peluang terakhir bagi PSMS Medan untuk bisa menambah gol bagi mereka? Nascace langsung ke gawang, bola rebound. Masih mampu diselamatkan Seiji Kaneko. Ya, meski sudah memasuki jeri tapi kita lihat tendangan dari CS masih cukup luar biasa, masih cukup bagus, susah diantisipasi oleh penjaga gawang Joy Sorongan. Sayang reboundnya tidak bisa dimanfaat pemain lainnya. Tangan pojok bagi PSMS Medan. Dan akhirnya wasit Ahmad Suparman menyudahi jalannya laga sore ini, di mana Mitra Kukar mampu menciptakan 3 gol di babak kedua dan 1 gol dari PSMS Medan. 3 gol bagi Mitra Kukar masing-masing diciptakan, 2 oleh Esteban dan 1 lainnya oleh Ahmad Bustomi. Sementara satu-satunya gol bagi PSMS Medan diciptakan oleh Osa Saha. 3 Mitra Kukar.